Sesungguhnya begitu banyak Allah sampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sesungguhnya adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Tapi yakin tidak akan sampai kepada kita sebelum adalah biru'yatillah, mampu melihat dia. Maka sahabat, orang yang sudah muncul al-yakin, barangkali ya, Abah sering sampaikan, kalau Abah saya tuh hari ini dikasih uang 1 triliun dan mati, Abah pilih mati. Kalau hari ini Abah diberikan penawaran 2, suruh memilih berlian sebesar Pulau Jawa atau mati, Abah tetap milih mati. Kenapa mati itu menjadi pilihan? Karena disinilah bahwa kita sudah mampu melihat nur jamal Allah. Maka pada saat nur jamal Allah itu sudah nampak, bahwa kita sudah mampu wujuhu yauma idin nadirah, maka setiap hari hanya memandang wajah Allah, kamu tidak butuh surga. Itulah makanya kenapa Tuhan Abdul Qadir menyampaikan di dalam kitab Syirul Asrar, ya, bahwa pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah sampai, sahabat, ya, dia tidak membutuhkan surga. Maka di dalam sebuah kitab Inna fid dunya al jannah, dikatakan dalam sebuah pernyataan seorang ulama, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Bagi siapa sudah mampu melihat surga di dunia ini, mampu melihat Allah di dunia ini, maka tidak ada lagi dia keinginan untuk surga akhirat, sahabat. Maka disinilah orang yang masih berharap surga akhirat itu juga orang yang belum yakin sebetulnya pada Allah. Ya. Orang yang belum betul-betul yakin bahwa Allah itu adalah sumber keindahan, Allah itu sumber kebahagiaan. Maka disinilah yang Abah sering ceritakan perbedaan antara bahagia rasa robbaniyah adalah dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, dan bahagia yang dimiliki rasa adalah pada makhluk adalah dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Bahagia mulkiyah dimiliki Nabi Sulaiman. Tapi bahagia robbaniyah dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi kalian yang sudah mampu menyaksikan tadi adalah al-imanu kulluh al-iman, imannya sudah sempurna, dan iman yang sempurna itu adalah pada saat kamu sudah tidak lagi rasa takut. Itulah kenapa para aulia Allah selalu dikatakan oleh Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi yang kamu takuti. Kenapa? Karena kamu yakin pada Allah. Kamu tahu Allah dengan segala kebaikannya, dengan segala kasih sayangnya. Kamu tidak akan takut siksa kubur. Kamu tidak akan takut dengan neraka. Karena kamu mengerti Tuhanmu seperti apa, menyayangimu. Maka disinilah sesungguhnya adalah perjalanan manusia, adalah perjalanan menemukan al-yakin. Maka itulah huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ja, ha, kho, dal, daroja, sampai ya adalah yakin. Yakinnya kita manusia, sahabat, juga kebahagiaannya tergantung. Kalau kebahagiaan dari ilmu yakin, kamu mendapatkan khobar. Mungkin dari kitab, dari seorang mu'alif, dari seorang musonif yang mengisahkan tentang surga. Kamu sudah bahagia walaupun itu baru khobar. Itu belum seberapa kebahagiaan kamu itu. Karena sebetulnya kamu belum membuktikan iman itu. Tetapi pada dasarnya pada saat kamu sudah melihat dengan ainul yakin bahwa tidak ada lagi yang lain selain Allah. Tadi ada syu'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Orang yang sudah takhalli, maka sesungguhnya di matanya tiada yang lebih indah. Allah lah segala keindahan. Allah lah segala sumber kebahagiaan. Itulah kenapa kata Abah, kesadaran adalah merupakan energi yang tertinggi. Pada saat kamu sudah sadar, sesungguhnya dunia ini sudah nggak ada artinya apa-apa. Maka kenapa Abah selalu minta didoakan, saya bilang, lepaskan tubuh ini segera. Tiap hari yang Abah dambakan pada saat pagi, Allah barangkali kalau pagi ini aku belum pantas, barangkali siang nanti engkau panggillah aku di siang hari.
ambillah aku di siang hari. Kalau siang hari adalah belum pantas, ambillah di sore hari. Abah selalu begitu setiap hari. Dan tidak ada lagi keindahan selain Allah. Di pada saat engkau masih berharap kepada sesuatu yang selain Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Tadi semua ya. La ilaha illallah. Itulah la ilaha illallah. Karena kau sudah memandang tiada yang lain selain Allah. Maka padamlah semuanya. Termasuk sorga. Termasuk neraka. Tidak ada lagi di hatimu. Udah. Karena Allah terlalu besar dan terlalu indah. Dan inilah yang Allah sampaikan kepada kita. Yang disampaikan juga dalam oleh baginda Nabi. Bahwa yang disampaikan adalah innallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal ayyanzura ila wajhillahi ta'ala. Itulah surga yang dikatakan adalah Allah memiliki surga yang tanpa bidadari, ya, dan istana serta tanpa madu dan susu. Maka bagi Abah, biarlah tidak ada madu, tidak ada susu, tidak ada bidadari, tidak ada apapun. Tadi semua. Tadi adalah cukuplah menatap wajah dia. Maka banyak orang yang sudah merasa sudah ma'rifat. Sudah, wah cukuplah Allah. Tapi di otaknya masih makhluk. Masih takut dengan hidup. Inilah persoalan yang sesungguhnya adalah kenapa perjalanan manusia itu adalah dari alif menuju ya. Maka ibadah itu adalah sebetulnya bukan untuk menyembah, tetapi adalah untuk menumbuhkan tadi semua. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena pada saat engkau sudah yakin pada Allah, hilanglah ketakutanmu. Itulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi yang membuat takut. Kau pun dihadapkan dengan seluruh manusia ingin membunuhmu, kau tidak akan takut. Kalau kau dihadapkan dengan seluruh manusia yang ingin mengulitimu, kau tidak akan takut. Karena kau yakin pada Tuhanmu itu. Dan kau pun yakin Tuhanmu tidak akan menyiksamu di kubur itu. Dan kau yakin neraka itu padam sebelum kau berjumpa dengan Allah. Maka manusia masih takut neraka. Tapi tidak takut dengan Allah yang punya neraka. Inilah lelucon, bodoran yang sebetulnya adalah hanya karena manusia tidak paham. Tadi semua sahabat. Pada saat engkau sudah menjadikan Allah satu-satunya tujuan, maka disitulah engkau sudah menemukan kedamaian, kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaanmu hanya satu, Allah. Tetapi pada saat engkau memandang makhluk, sahabat, maka makhluk itu selalu memiliki dualitas. Maka antara hidup dan mati. Kau tidak akan bahagia. Kau dihadapkan dengan hidup dan mati. Kau tidak akan bahagia walaupun kau ingin surga. Kalau berhadapkan surga dan neraka. Kau tidak akan bahagia. Karena kehidupan makhluk ada tagoyur. Dan selalu ada dualitas. Maka pada saat wahada yuwahidu tauhidan. Barulah engkau merasakan bahagia yang sempurna. Allah lah kebahagiaan itu. Allah lah tujuanmu itu. Nah sekarang tinggal kamu sendiri yang mengerti. Kalau kamu sudah merindukan dia, tiada lagi yang lebih indah daripada dia. Tiada lagi yang membuat kau damai kecuali dia. Dan tiada lagi yang membuat kau takut karena ada dia. Maka sesungguhnya engkau sudah layak. Imanmu itu sudah terbukti. Imanmu itu sudah sampai kepada ahli yakin. Bahwa dia sebaik-baiknya adalah khairul razikin. Dia sebaik-baiknya khairul rahimin. Khair, maka dia adalah afun karim. Ghafurur rahim. Tadi semua. Maka disitulah kamu sudah merasa damai. Karena sudah hilang neraka. Hilang malaikat malik. Yang ada hanya tingkat malaikat ridwan. Karena engkau sudah ridho kepadanya. Itulah sahabat sesungguhnya adalah boleh dijadikan tanda. Rasa takutmu itu adalah menunjukkan engkau masih jauh dari Allah. Apalagi takut tidak bisa makan. Takut tidak bisa membiayai keluarga. Takut tidak bisa ini. Takut sakaratil maut. Takut masuk neraka.
itu menunjukkan bahwa kamu belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Abah semakin mengerti kenapa mereka yang disebut aulia Allah. Yang disebut aulia Allah, kekasih Allah itu bukan orang yang bisa terbang. Bukan orang yang bisa menghilang. Tetapi yang justru dia itu adalah pada saat sudah al-yakin pada Allah. Dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin. Naik kepada hakul yakin. Bahkan sudah sampai dia pada isbatul yakin. Maka itulah orang yang sampai pada isbatul yakin. Kamu kalau sudah sampai pada isbatul yakin, tiada lagi sahabat, ya, yang kamu takuti di hidup ini semua, ya. Bagaimana kau akan takut dalam hidup? Memiliki Tuhan yang maha kaya, memiliki Tuhan yang maha baik, memiliki Tuhan yang tidak akan menyiksamu, karena rasa cintanya melebihi dari segala apa yang tadi semua. Tetapi kenapa manusia ini menjadi gelisah? Karena kamu adalah masih setetes air yang tidak mau melebur kepada samudra. Samudra Tuhan. Samudra kebahagiaan. Samudra kenikmatan. Samudra sumber dari segala sumber samudra. Tapi malah kamu terus melirik yang bukan dia. Inilah. Silahkan kamu rasakan sendiri. Ya. Bagi Abah saya itu sudah tidak lagi ketakutan. Nah kata Abah, kalau kamu takut, siksa kubur itu digebugin di situ, kasih ke Abah semua. Karena saya percaya pada Tuhan saya yang maha baik. Tadi semua, ya. Itulah Imam Sajili menyampaikan. Kalau ditanya seorang ibu oleh Imam Sajili, wahai ibu, apakah engkau percaya anakmu akan membahagiakan? Tidak tahu, wahai Syekh. Apakah engkau yakin anakmu itu akan memberikan kebaikan kepadamu? Aku juga enggak yakin ya Syekh. Apakah kamu yakin anakmu itu akan hormat padamu? Aku enggak yakin ya Syekh. Tapi kenapa engkau terus ngotot ingin melahirkan dia? Karena aku tahu rasa cintaku akan mengalahkan segala apa yang kesalahan yang dilakukannya. Nah inilah kenapa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun. Itulah sahabat. Maka marilah jadikan Allah satu-satu ilahi anta maksudi. Bukan hanya omongan. Tapi nyata. Maka pada dasarnya sahabat, pada saat engkau sudah menemukan itu. Pada dasarnya dunia ini adalah kan sujud pada dirimu. Dunia ini pasrah pada dirimu. Dunia ini pontang-panting mengejarmu. Pada saat sebaliknya kamu yang pontang-panting mengejar dunia ini, berarti kau telah meninggalkan Allah. Kau telah menghinakan Allah. Telah kau mencampakkan Allah lebih rendah dari apapun yang. Inilah kata Abah. Di akhir zaman ini manusia hanya dengan 10.000 Allah bisa dijual dengan harga 10.000. Sahabat. Maka Allah menyampaikan adalah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yawma idin nadirah. Maka bagi Abah, sebanyak apapun benda dari gelas, dari kaca, Abah tidak akan tertipu. Selalu akan bisa melihat kaca. Lebih indah dari gelas apapun. Dan sebanyak apapun benda dari kayu yang sudah berwujud menjadi apapun. Bagi orang yang sudah melihat Allah dalil. Nah inilah. Maka kata Abah, kesalahannya karena manusia sudah menganggap adalah makhluk dalil adanya Allah. Bagaimana mungkin? Maka inilah Syekh Atha'illah ingatkan kepada kita. Bahwa seharusnya adalah Allah dalil. Ya. Maka sesungguhnya bukan makhluk yang dalil adanya Allah. Ya. Maka itulah kenapa Syekh Atha'illah ingatkan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Sesungguhnya orang yang berjalan dari makhluk kepada makhluk karena dia belum melihat Allah yang maha indah, yang maha gagah dari segala apa yang nampak. Maka itulah jangan terjebak dengan bentuk dan rupa, dengan suku dan agama.
Maka itulah kata Abah, di Muharram ini kamu harus bebas dari penyakit kulit. Dan demikian pula kamu di bulan Muharram itu sudah bebas dari penyakit buta. Sebagaimana Yakub. Dan di Muharram itu kamu harus keluar dari guha. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Dan di Muharram itu kita harus keluar dari perut ikan. Jiwa kita tertelan oleh tubuh ini. Maka disitulah sesungguhnya al-yakin tidak akan mungkin bisa diraih dengan tubuh. Tapi al-yakin hanya akan bisa diraih dengan ruhmu. Karena ruhmu adalah bukan ruhmu. Nafahtu fihi min ruhi. Hanya ruh Allah, sahabat. Ya. Maka dikatakan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Yashiru wal makanul ladir tahala ilaih. Wal ladir tahala anhu. Walakinil hal ilal akwani ilal mukawin. Dari akwan menuju mukawin. Dari makhluk menuju Allah. Maka disinilah orang yang yakin itu tergantung apa yang dilihatnya. Maka Syatoilah ingatkan kepada kita. Al-akwanu dohiru hagiratun. Alam ini lahirnya tipuan. Maka tadi banyak orang terjebak, tertipu. Dengan bentuk dan rupa. Tadi semua. Padahal bentuk dan rupa ini. Itulah maka kenapa Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah mengatakan. Lihatlah Allah pada segala apa yang dilihat oleh matamu. Itulah yang dimaksud wujuhu yawma idzin nadirah. Engkau melihat wajah dia kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Kau melihat dia. Kau melihat Allah pada anakmu. Kau mencintai anakmu karena mencintai Allah. Bukan karena ego. Rasa memiliki. Kau mencintai istrimu. Bagaimanapun bentuknya. Bagaimanapun keadaannya. Karena kau sudah melihat Allah. Maka sahabat bagi kau barangkali yang istrimu agak galak. Istrimu adalah mungkin tidak suka karena engkau tidak punya pekerjaan. Tapi belajarlah melihat dia pada jalalnya. Pada koharnya. Kalau tidak pandanganmu tidak sempurna. Maka disitulah sesungguhnya sahabat. Manusia itu akan sampai pada tahap dajjal. Dajjal itu adalah penglihatannya hanya satu. Penglihatan dajjal itu hanya melihat kepada apa yang dia sukai. Tapi manusia juga tidak memahami perumpamaan apa yang disampaikan baginda Nabi tentang dajjal. Dajjal bermata satu. Tapi kita tidak sadar kita ini bermata satu. Selalu menyenangi untung menolak rugi. Menyukai surga menolak neraka. Dajjal itu. Menyenangi uang banyak menolak uang sedikit. Dajjal. Menyukai sehat, menolak sakit, dajjal. Karena engkau menganggap bahwa sehat itu dari Allah, sakit bukan dari Allah. Dari semua. Maka disinilah sahabat, manusia, tingkat kebahagiaannya akan tergantung daripada dia mampu ru'yatullah. Itulah kenapa al-imanu kulluh. Iman yang sempurna adalah al-imanu bi ru'yatillah. Mampu melihat Allah. Itulah syahadat. Maka itulah tadi. Dengan mengenal dirimu, kau akan mampu bersyahadat. Pada diri dohirmu, pada diri batinmu. Maka sesungguhnya, yang bersyahadat adalah diri dohir dan diri batinmu. Yang menyaksikan diri dohir dan diri batinmu. Yang disaksikan juga diri dohir dan diri batinmu. Dan yang ikut menyaksikan juga diri dohir dan diri batinmu. Dia menyaksikan dia. Sesungguhnya. Maka dengan mengenali diri kau akan bersyahadat. Setelah kau mampu menyaksikan bersyahadat. Maka kau sekarang adalah akan bisa melaksanakan sholat. Mendirikan si diri. Tadi, mengenali diri akan kau mampu bersyahadat. Mendirikan diri itulah si sholat. Sholat itu mendirikan. Akim. Aqoma yukimu iqomatan. Semua. Sadar pada uripmu, sadar pada hidupmu. Maka kau sudah tidak lagi terjebak dengan bentuk apapun. Tapi kau sudah melihat sang hidup yang meliputi segala apa. Walillahil masyriq wal maghrib.
Dan Allah pun sudah mengatakan, sahabat, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Ya, jangan tertipu dengan perilaku makhluk. Jangan tertipu dengan wujudnya makhluk. Jangan tertipu dengan agamanya makhluk. Jangan tertipu dengan halal dan haramnya makhluk. Kalau kau ingin kembali pada Allah, syuhudul kasrah fil wahdah. Lihatlah sang hidup pada segala apa. Lihatlah sang wujud pada segala apa yang mewujud. Semua, ya. Maka dengan mengenal diri kau akan mampu bersahadat. Setelah kau bersahadat bisa mendirikan si diri yang disebut salat. Dan kau akan mensucikan si diri yang disebut dengan zakat. Dan kau akan mampu imsak. Mengaku keberadaan diri. Karena kau sudah lebur pada samudera itu. Sahabat, hari ini banyak orang takut dalam hidup dan takut dalam mati. Karena kamu masih setetes air. Yang rapuh, yang lemah, yang miskin, yang papa. Itulah kata Abah. Pada saat engkau masih setetes air. Ibadah salah, nggak ibadah salah. Dikir salah, nggak dikir salah. Bertorikot salah, nggak bertorikot salah. Kenapa? Pada saat kamu masih setetes air. Pada saat kamu adalah ahli dikir. Kamu merasa, saya ahli dikir. Saya ahli ibadah. Saya ahli tahajud. Kalau kamu masih setetes air. Kalau kamu berilmu, jadilah barsiso. Kalau kamu masih setetes air. Kalau kamu adalah kaya, jadilah salamah. Wa ma utituhu ala ilmin indi. Ini hasil karyaku. Itulah. Maka sesungguhnya sahabat, entah siapa yang kau tuhankan, dan entah siapa Rasul yang kau hanya menyebut-nyebut Muhammad. Tapi tidak berperilaku seperti Muhammad. Tadi semua. Ya. Menyebut-nyebut Muhammad. Tapi tidak beragama dan berkeyakinan seperti Muhammad. Tadi semua. Muhammad yang agung saja adalah menempatkan dirinya sebagai hamba. Tapi kau ingin jadi Tuhan. Muhammad saja tubadil. Itulah kenapa subhanalladzi asra. Nah itulah kenapa bukan subhanalladzi alhamdulillahilladzi syara. Kalau seandainya yang berjalan Muhammad pasti alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara. Bi Muhammadin bukan bi abdihi. Di situ ada kaitannya bi abdihi dengan subhan. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang menjalankan. Bukan jalan dewe. Bukan jalan sendiri. Bukan sholat dewe. Bukan sholat sendiri. Bukan dikir dewe. Ini maka subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa lailan menggunakan isim nakirah? Mati. Lail itu gelap. Nabi Muhammad menyadari dia sebagai hamba bi 'abdihi. Tadi semua, ya. Bukan bi Muhammadin. Bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pada saat surat itu turun, Masjidil Haram belum lagi ada. Belum lagi dibangun. Apalagi Masjidil Aqsa. Baru dibangun 700 tahun kemudian. Disinilah sesungguhnya harus dipahami oleh kalian. Maka sahabat, marilah tumbuhkan keyakinanmu. Karena kamu akan bahagia. Karena kalau enggak bahagia, kamu tidak akan bisa menarik energi kebahagiaan dalam kehidupan. Demi Allah. Kamu yang masih keluh kesah. Demi Allah, kamu yang masih pemarah. Demi Allah, kamu yang masih iri, dengki, hasud. Hanya setetes air yang sombong. Yang tidak mau melebur pada samudera Allah. Kau adalah hanyalah bagian dari nur ilahi. Tidak mau melebur kepada lautan Allah. Yang penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Sampai dia katakan, irji ila rabbiki. Irji, kembalilah. Rodiatan, maka kau bergabunglah dengan ridwan. Rodia. Kamu ridwan, kamu ridho, maka kau jadi penduduk surga. Kapan? Sekarang. Saat ini. Di tempat ini. Rodiatan.
mardiyah, maka Allah meridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Tuh. Fadkhuli fi ibadi. Di situ ada yang katakan hamba. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Selama kamu tidak bisa menjadi hamba, tidak ada surga bagimu di dunia ini. Di semua. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Hamba. Makanya kenapa ibadah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun adalah ay liya'rifun. Ibadah itu bukan menyembah, tapi abada ya'budu ibadatan. Bagaimana hubungan abid wal ma'bud tidak berpisah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Ternyata sebenar-benarnya gelas kaca itu kaca. Abah suka contohkan. Ternyata sebenar-benarnya gelas kaca itu kaca. Karena gelas kaca ini tidak akan mewujud kalau bukan wujudnya Allah. Ingat, segala apa yang nampak di matamu ada sesungguhnya hanya bayangan. Maka disinilah sesungguhnya sahabat betapa bodohnya manusia ngejar-ngejar bayangan. Nyari-nyari duit, nyebrang pulau, nyebrang apa, tadi semua. Coba kamu kejar bayanganmu sendiri. Kejar bayanganmu sendiri. Semakin kencang kau lari, semakin kencang pula bayangan itu pergi. Karena bayangan itu adalah dirimu sendiri. Itulah kenapa Allah berfirman, wa idza zalaqa ibadi anni fa inni qarib. Dari semua. Fa inni qarib. Antara kaca dan gelas kaca ini, fa inni qarib. Yang satu abid adalah gelas kaca. Yang satu kaca ma'bud. Al-abid wal ma'bud wahid. Fa inni qarib. Antara gula dan manisnya. Fa inni qarib. Yang satu abid. Mana abid? Adalah gula. Mana ma'bud? Manis. Fa inni qarib. Seperti garam dan asinnya. Mana hamba? Garam. Mana Tuhan? Asin. Pahami sahabat. Tadi semua. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan ujibu da'watad da'i, bukan meminta. Hadirkanlah. Hei gelas kaca, hadirkan si kaca. Inna rabbaka atau binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Hei gelas kaca. Hei manusia, sesungguhnya wujudmu adalah kau tidak punya wujud. Tapi kau adalah maujud karena wujudnya. Kau hidup karena hidupnya. Kau berada pada kudratnya. Kau bergantung pada sifatnya. Tapi disinilah setetes air merasa punya wujud. Setetes air merasa punya hidup. Setetes air merasa punya ini, punya itu. Setetes air yang akhirnya. Setetes air itu pada saat berilmu jadi Barsiso. Setetes air itu pada saat punya harta jadi Salabah dan Korun. Setetes air itu pada saat adalah punya jabatan jadilah Fir'aun. Mari lebur menjadi hamba. Kalau kita menjadi umat Muhammad. Karena Muhammad pun meleburkan dirinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itulah kenapa menggunakan asra, bukan syara. Tadi semua. Ini umatnya sekarang petang-peteng. Merasa ahli tahajud. Kayaknya kayak mau berjalan menuju Allah dengan Allah. Berjual-jual Nabi Muhammad. Yang berkata bahwa kamu akan mengharapkan syafatul ujma. Syafaat apa? Tadi semua. Gaya kamu pun gak ikutin Rasulullah. Tadi pola kamu pun gak ikutin Rasulullah sebagai hamba. Tadi. Ingat. Muhammad itu pada saat hidupnya saja tidak bisa menolong paman. Paham itu kamu? Karena beragamanya hayal. Tadi udah ngejual Muhammad tapi tidak pernah mencerminkan akhlak Muhammad. Malah disandari lagi. Tadi karena kamu nggak kenal dengan Muhammad.
Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah dan Muhammad pada segala apa yang nampak ini, pada diri dohir batinmu, maka kau akan buta, dibangkitkan dalam keadaan buta. Sahabat. Itulah kata Abah. Orang yang masih takut dalam kehidupan adalah karena kamu belum kenal dengan Muhammad. Kamu belum kenal sejatinya Muhammad. Kau belum mampu melihat. Pada saat kau tidak mampu menemukan Muhammad, bagaimana kau akan menemukan Allah? Karena Allah dan Muhammad adalah hanya dia dan dia. Diri dohir dan diri batin. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rahasiaku adalah insan. Nama rupaku Adam. Tuh, pahami itu, sahabat. Ya. Maka itulah Syaikhullah katakan al-aqwalu dhahiruha ghirratun wa batin wa ibratun. Alam ini lahirnya tipuan. Manusia tertipu semua. Tertipu dengan istilah surga. Tertipu dengan istilah neraka. Tertipu dengan istilah barja. Tertipu dengan syirat. Tertipu. Dan Allah sudah sampaikan di surat Ali Imran. Betapa banyak manusia tertipu dengan perumpamaan Allah. Dan Abah menyaksikan hari ini. Manusia masih tertipu. Semua. Ya. Tadi. Kurang Allah ngajinya. Tadi semua. Ya. Maka al-aqwan. Semua yang bukan Allah itu disebut kaun. Maka al-kaunu kulhu zulmatun. Semua kaun itu kulhu. Semuanya. Zulmatun mati. Bahkan. Kullu man alaiha fanin. Bahkan kata Allah. Kullu syai'in halikun. Illa wajahu. Nah. Itulah pada saat kau sudah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu pasama wajhullah. Di mana kau akan menemukan rasa takut. Kau hadapkan kemanapun dirimu. Kau melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadirah. Kau berseri-seri. Surat Al-Qiyamah ayat 22. Kau berseri-seri menatap wajah Allah. Maka tiada lagi. Maka kata Abah, kalau kau mampu melihat Allah pada mercy. Allah dohir wujud. Mercy itu adalah maujud. Maka segala apa yang kau lihat menjadi milikmu. Kalau kau melihat Allah pada kebun. Maka tadi kata baginda Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah wa huwal batil. Siapa yang melihat segala sesuatu tapi tidak mampu melihat Allah, batillah pandangannya itu. Maka kau akan tertipu selamanya. Itulah sahabat di dalam Al-Quran. Allah menyuruh kepada kita adalah bagaimana kita mampu melihat Allah dan Rasulullah. Tadi semua, ya. Maka al-aqwanu dhahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Nah, batinnya itulah pelajaran pada kita. Ternyata di sebalik nasi kuning itu beras. Ternyata di sebalik lontong itu beras. Ternyata di sebalik bubur itu beras. Ternyata di sebalik nasi kuning itu beras. Nasi uduk itu beras. Nasi liwet itu beras. Nasi kucing itu beras. Nasi lemak juga beras. Maka sekarang. Maka seharusnya adalah Allah dalil adanya makhluk. Nah inilah kegagalan karena ada ulama yang mengatakan adalah makhluk dalil kalam. Kalau ketemu dengan dia, Abah akan luruskan. Kamu salah lihat. Bagaimana mungkin yang muhadas dalil pada yang kodim. Inilah yang harus dipahami. Kegagalannya adalah makhluk menjadikan dalil. Ya, harusnya Allah dalil. Tadi. Kanallahu syai'a ma'ah. Wahual ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri. Sekarang pun dia adalah sendiri. Ya. Jadi mustahil makhluk dalil adanya Allah. Maka dikatakan Adam. Adam ditulis alif dal mim ada. Allah dalil. Allah dalil. Muhammad. Adam. Itu harus dipahami. Maka orang selama masih pemahaman adalah makhluk dalil adalah adanya Allah. Maka nanti pada saat makhluk tidak ada.
Maka Allah kenapa ajarkan kita Allah makhluk itu tagoyur. Ada, tidak ada. Ada, tidak ada. Celaka kamu. Pada saat makhluk tidak ada, Allah pun berarti tidak ada. Nah disinilah persoalan. Tadi semua. Harusnya Allah dalil adanya makhluk. Bukan makhluk dalil adanya Allah. Nah, pada saat jadikan makhluk dalil ada Allah, disitulah ya kegagalan kamu dalam memahami tauhid. Ya, maka disitulah kemudian muncul ada istilah ittihad, ulul. Orang dituduh ulul ittihad. Padahal kamu menjadikan makhluk dalil adanya Allah. Ya, harusnya adalah kebalikannya tadi semua. Ya, Abah masih lihat dalam sebuah kalam hikmah. Ya, di mana Syatoilah mengatakan adalah satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaihi. Ya. Kemudian dikatakan al mustadilu bihi arafal haqqo bi ahli fa asbata amro min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamul wusuli ilaihi. Inilah akibat belum usul menulis kitab. Akhirnya yang katakan makhluk dalil adanya Allah. Menggelikan kalau bagi orang yang sudah musyahadah. Bagaimana mungkin makhluk dalil? Tadi semua. Itulah manusia bakal lepas iman pada saat tidak ada lagi makhluk. Dan tidak mampu melihat Allah. Karena Allah dalil. Harusnya dikatakan adalah satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaih. Betapa jauh perbedaan antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam. Dan orang yang berdalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Tuh. Apa kata Syatilah? Ya. Dikatakan adalah dikatakan al-mustadilu bihi arafal haqqo li ahli. Ya. Pas batal amro min wujudi aslihi. Dikatakan adalah orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam telah mengetahui kebenaran pada tempatnya. Ya, min aslihi. Wal istidlalu alaihi min adamul wusuli ilaihi. Sedangkan pendalilan bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah karena belum sampai wusul pada Allah. Nah inilah. Jadi bedakan sahabat. Ya. Maka seharusnya adalah kaca, dalil adanya gelas kaca. Karena tanpa kaca tidak ada gelas kaca. Itulah kenapa hikam sudah dikatakan kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kamu bayangkan Allah terhalang oleh sesuatu padahal dia yang mendohirkan segala sesuatu. Padahal dia yang dohir pada segala sesuatu. Kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bahkan bagaimana akan ada gelas kaca padahal dia sudah ada sebelum ada gelas kaca. Semua ya. Coba nikmati tauhid ini sahabat. Tauhid ini nikmat sekali. Ya, maka sahabat nggak butuh bidadari, nggak butuh dipan emas, nggak butuh karena Allah terlalu indah untuk segala hal yang indah. Kalau kau bicara yang lebih indah, tiada yang lebih indah daripada Allah. Kalau kau bicara tentang paling terang, tiada yang paling terang daripada Allah. Kalau kau bicara tentang yang lebih jelas, tiada yang lebih jelas daripada Allah. Itulah baginda Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum ayyana. Kau bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihatnya kecuali kamu adalah tadi bi abdihi. Lailan, nah itu isim nakirah. Lailan, matikan, panakkan, karamkan. Karena kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang hidup, dia mati. Kalau kamu yang melihat, dia buta. Kalau kamu yang mendengar, dia tuli. Kalau kamu yang berilmu, dia bodoh. Terus, siapa sekarang jadi Tuhan? Inilah
kebodohan makhluk. Dikirnya la ilaha illallah untuk menjajah Tuhan. Menggelikan tadi semua ya. Torikot yang dikira la ilaha illallah tapi tidak faham makna la ilaha illallah. Bagaimana mengaplikasikan la ilaha illallah. Pada kalimat la itu apa? Yang dinafikan adalah wujud. Kamu tidak wujud. Itulah maksud la. Kamu tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. La. Kamu itu adalah tidak bako. Yang bako hanya Allah. La. Kamu itu adalah tidak kodim. Yang kodim hanya Allah. La. Kamu itu tidak qiyam binasiyah. Yang qiyam binasiyahnya Allah. La. Kamu itu adalah tidak mukhalafatul hawadis. Pasti banyak sama dengan makhluk. Itulah la. Inilah tadi semua sahabat. Maka marilah tumbuhkan keyakinan dalam hidup. Ya, kalau tidak kita ini masih akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam, sahabat. Ya. Maka itulah ingatkan tadi wasyatailah al-aqwanu dhahiratun wa batinuha ibratun. Batinnya itu adalah pelajaran kepada kita. Maka di Sunda itu ada lumampah ulah ngalengka. Indit bari cicing. Tetap bersama Allah. Silahkan kau pergi ke ujung dunia sekalipun. Kau tetap bersama Allah. Silahkan kamu lumampah sampai jungkir balik. Tapi kau saksikan Allah lah. Sang muhariknya. Maka kau aman. Ya. Nah itulah makanya kata Abah dari semua sahabat. Kenapa manusia takut? Karena kamu masih setetes air. Setetes air yang digonjang-ganjing dalam samudra Tuhan. Samudra Ma'ul Hayat. Samudra Bahrul Hayat. Dan kau masih tetap setetes air. Dengan mengakui aku. Nah ini yang menjadi persoalan. Semua ya. Ya nih, maka hilanglah kebahagiaannya, hilanglah surganya, hilanglah semuanya. Dan ujungnya kamu tidak mampu bersyahadat sampai matimu. Tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang nampak, yang dilihat oleh matamu. Ya. Ini sahabat ya, mari kita luruskan. Kalau tidak begitu, tadi. Dan Allah sudah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sialah yang dilakukan itu. Karena dari awal pun kata Abah, kenapa kita harus melebur kepada samudra itu? Karena Allah ingin membahagiakan. Karena di samudra itu ada Dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Samudra itu penuh dengan kasih sayang. Maka tadi, orang yang sudah pada samudra Allah sudah tidak lagi takut siksa kubur. Karena dia sudah tahu Tuhannya itu sangat sayang. Rasa sayangnya mendahului murkanya. Sebagaimana kata ibu tadi kepada Imam Syajili. Aku gak peduli pada apapun yang dilakukan oleh anakku. Tapi aku tahu sayangku akan menutupi segala kesalahan yang dilakukan anaknya. Itu baru ibumu. Apalagi Tuhan yang sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Maka inilah ustadz-ustadz yang masih menakut-nakuti manusia dengan neraka. Dia pasti belum kenal Allah. Ustadz-ustadz masih menakuti manusia dengan siksa kubur. Pasti belum kenal Allah. Dan itu penghinaan kepada Allah. Penuduhan yang sangat kejam kepada Allah. Karena dia adalah penuh dengan, dialah lautan cinta. Dialah lautan kasih sayang. Dialah lautan kebahagiaan. Dialah lautan keindahan. Tidak akan dia kotori tangannya dengan kemarahan seperti itu. Maka itulah tadi. Seluruh isi alam ini dihimpun dalam Al-Quran. Al-Quran dihimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka disitulah dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim pada baknya. Dia berkata, bikana makana, biyakunu mayakunu, wa wujudul awalimi. Karena akulah segala apa yang ada ini. Ada. Dan karena akulah segala apa yang belum ada bakal ada.
kamu sudah berada. Coba betapa nikmatnya kamu. Karena pada saat di situ dia mengatakan, karena aku, maka kamu sudah bagian dari dia. Kenapa masih harus petang-tang penteng-teng dengan hanya masih merasa membawa kebanggaan diri, setetes air yang rapuh, yang lemah? Bagaimana mungkin kamu akan bisa hidup di alam semacam ini? Ayo leburkan dirimu pada samudra Allah tadi semua, maka engkau akan berada. Dan hilangkan keberadaan namamu, hilangkan kamu yang beramal, hilangkan kamu yang hidup. Nah itulah, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Cukup bagimu ada sadari, sahabat. Ya. Maka sebelum Abah tutup, kalau enggak, kamu adalah akan digoncang-gancing. Ada lagu yang bagus dari Ahmad Dhani. Aku ini adalah dirimu. Ya. Cinta ini adalah cintamu. Ya. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini ada rindumu. Darah ini ada darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu kupuja. Ya. Kusebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ya. Nafas dan nufus tadi semua. Nafas itu disebut syariat. Nafas itu disebut syariat, keluar. Masuk ke dalam torikot. Ruh namanya. Jiwa namanya. Masuk ke dalam ruh, hakikat namanya. Pada saat nafas itu dia berwujud, makrifat namanya, Allah namanya, zat namanya. Maka kau bisa membuktikan dengan nafas itu. Kata apa? Kenapa dalam tarikan nafasmu ada takdir yang bisa kau rubah? Ada takdir yang bisa terjadi. Maka disitulah Abah sudah mengajarkan betapa bahayanya napas kemarahan, napas kejengkelan, napas adu domba, napas ingin saling bermusuhan, memecah belah. Harusnya napas syukur, napas bahagia, napas tauhid, napas menyatukan. Bagaimana at-tanzih? Masukkan oleh kamu. La ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali dia yang ada. Masukkan ke dalam. Keluarkan. La ilaha illallah. Semuanya. Dan keluarkan. Dengan napas. Allah. Hu Allah. Hu Allah. Semuanya. Maka sekarang yang wujud itu sudah tidak lagi. Bukan setes-tetes lagi. Kau sudah memandang laut. Maka kebahagiaanmu seluas samudra. Rizkimu mayyasha. Ilmumu mayyasha. Kebahagiaanmu mayyasha. Tiada lagi yang lebih indah. Kau sudah bersama pemiliknya. Maka surga sudah bersama dia. Pemiliknya itu semua, sahabat. Maka inilah Ahmad Dhani mengatakan, kusebut namamu di setiap hembusan napasku. Kusebut namamu. Kusebut namamu. Ya. Dengan tanganmu aku menyentuh. Dengan kakimu aku berjalan. Ya. Dengan matamu aku memandang. Dengan telingamu aku mendengar. Walaupun ini enggak pas. Tapi minimal seorang seniman sudah mengerti. Dari sesungguhnya. Dan Allah sudah berkata, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana dia tahu. Jika seorang hamba mencintaiku. Nah, mencintai itu Allah apa? Yang membuat Allah bahagia itu kamu telanjang. Jangan mengaku-ngaku lagi sifat Allah pada dirimu. Wujud itu sifat Allah. Kudrat itu sifat Allah. Iradat itu sifat Allah. Maka akan lahirlah sifat kaya pada dirimu, sifat Allah. Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu susah? Kenapa kamu masalah? Karena kau masih mengaku-ngaku sifat dia. Itu dikatakan dalam hadis qudsi. Ad-danbu
hirmanu rizki. Dosa mengaku-ngaku sifat Allah itu akan menghalangi rizki pada dirimu. Karena satu-satunya yang Allah tidak suka adalah yang tidak mau mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kata Allah, aku tidak akan mengampuni dosa syirik. Kamu wujud, aku wujud, dia dulu sama gua. Kau hidup, aku hidup, dia dulu sama gua. Coba bayangkan itu. Maka begitulah sampai memblek kamu doa. Kalau kamu yang minta, bagaimana mungkin kau yang Adam minta pada Allah al-wujud yang ada? Coba, bagi kalian yang guru coba tanya, muridmu yang tidak hadir suruh meminta kepadamu. Yang tidak ada meminta kepada yang ada. Pasti kata kamu bilang, nggak masuk di akal. Nah ini. Orang sekarang pun tadi semua kata Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu. Laksanakan kewajiban. Apa kewajibanmu? Kembalikan hak rububiyah pada Allah. Bergantunglah pada sifat Allah. Jangan mengaku-ngaku punya sifat. Karena manusia itu tidak punya sifat. Coba kamu tanya. Kamu berjalan di antara temboknya ada cahaya. Coba tanya bayangan di situ punya sifat. Tanya kamu. Dia punya nama aja enggak? Yang berjalan di bayangan itu bukan kamu. Walaupun tiada lain daripada kamu. Coba tanya dia. Siapa namanya? Padahal sama kayak kamu berjalan. Nah inilah. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Dan kata Abah, dosa yang paling besar. Lihat dalam kitab Syirah Asyra. Dan dalam kitab Al-Hikam. Dosa lebih dosa dari membunuh seluruh manusia di dunia. Mengakui sifat rububiyah Allah. Tapi sekarang manusia ini. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah. Wastagbil lidan bika. Lidan biwujudika. Semua. Sampai itulah Nabi menyuruh kita beristighfar 100 kali. Untuk minta ampun daripada dosa merasa wujud itu. Sampai ditulis oleh ilama. Am kaifa yarhalu ilallah. Wahuwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana kau akan berjalan pada Allah? Kalau kamu adalah manusia jasad. Semua ya. Karena dengan wujudmu saja jangankan diterima ibadah. Dengan wujud melawan wujud. Itu sudah syirik jali pada Allah. Tapi orang sekarang karena jahil murokab. Allah tarik. Udah ngaco segalanya. Tadi semua ya. Maka kehidupannya adalah. Maka itulah kenapa Ebit mengatakan kepada kita. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tuh. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. La ilaha illallah itu. La, aku tidak wujud. Nafikan. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Inilah la ilaha illallah. Maka banyak orang di sejuta tahun, anaknya sejuta tahun, tidak akan berdampak. Wallah, silakan nanti ketemu dengan Abah. Di akhirat jangan nanggung. Karena Abah melihat kok. Kan di akhirat. Di sini aja udah kelihatan gagalnya. Semua. Maaf ya. Tengoklah ke dalam tadi semua. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Ya. Kita mesti tabah menjalani. Nah tadi. Hidup ini. Khairihi harus melihat dia. Wasyari harus melihat dia. Ini tentang Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Lihatlah Jalalnya. Lihatlah Jalalnya. Lihatlah Koharnya. Tadi semua. Ya. Itulah.
Kita tidak boleh jadi dajjal. Baik Allah, buruk pun Allah. Semua. Tadi semua. Siang Allah, malam pun Allah. Hidup Allah, mati pun Allah. Surga Allah, neraka Allah. Coba. Kamu bukan milik hidup, maka engkau dimatikan. Engkau bukan milik mati, maka engkau dihidupkan. Terus begitu. Lihat Quran. Hidupkan, matikan. Hidupkan, matikan. Lapangkan, maka dikobat, dibasat. Lapangkan, kau bukan milik sempit, aku lapangkan. Begitu kamu juga lupa pada Allah, pada lapang, sempitkan lagi. Kau bukan milik sempit. Akhirnya kata Allah, kamu tuh milik aku. Bukan milik dunia, bukan milik akhirat. Bukan milik lapang maupun sempit. Bukan milik hidup atau mati. Seluruh makhluk itu dorro wala naf'an. Wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Maka itulah Ebit mengatakan, anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Kenapa? Karena kamu tadi. Hikam mengatakan, kalau kamu tidak datang kepadanya dengan kelembutan, ya datang kepadamu dengan rantai ujian. Itulah masalahnya. Kenapa? Karena kamu masih ngotot, tidak mau mengembalikan sifat rububiyah pada Allah. Tetap merasa wujud, merasa punya kudrat, merasa punya ilmu. Petang-petang, saya ulama, saya kiai. Tadi semua. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Sedang terjadi hari ini. Semua. Tuhan pasti telah ya. Allah mengatakan Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, sahabat. Ya. Itu saja barangkali sahabat dari Abah. Sebagai penutup adalah lagu Menjaring Matahari. Karena manusia kebanyakan sekarang ini berada pada duhon. Bahkan sudah level dajjal. Tadi semua. Awalnya karena dari duhon. Karena itulah Nabi berkata, sebelum kiamat, ada 10 ciri kiamat. Yang masyhur yang pertama kata Nabi apa? Mengering Danau Tebrias. Mengeringnya kesadaranmu. Kesadaran ketuhananmu. Mengering kesadaran. Tadi semua, ya. Kabut, tadi sudah dikatakan, ya. Sengajakah engkau mewakili pikiranku? Wah, pikiranmu itu masuk kiri, masuk kanan. Monkey thinking, kayak monyet. Loncat sana, loncat sini, loncat sana. Tadi semua, ya. Pekat, hitam peralat menyelimuti matahari. Matahari mana? Matahari kolbumu. Semua. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak, menggapai dalam kelam. Nah ini sahabat. Mendung. Nah itu. Pada saat mengering Danau Tebrias, mulailah kamu itu pikiranmu menjadi duhon. Duhon itu adalah tadi pikiranmu ada duhon. Terus yang kamu pandang itu adalah salah. Megang ini salah. Itu salah. Ini salah. Sebelum kawin masalah. Setelah kawin masalah. Setelah kawin masalah lagi. Belum punya anak masalah. Setelah punya anak masalah. Belum punya cucu masalah. Setelah punya cucu masalah. Tadi. Kamu tidak akan menemukan kebahagiaan dari apapun yang bukan Allah, sahabat. Dari semua. Ya. Maka dikatakan setelah mengerisnya Danau Tebrias kata Nabi, maka muncullah duhon. Nah, itulah yang mulai kelam manusia itu berpikir. Setelah muncul duhon, muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Tadi dualitas kanan kiri, baik buruk,
terus dualitas. Ya'juj wa Ma'juj. Setelah datang Ya'juj wa Ma'juj, muncullah Dajjal. Iya, karena selalu kamu milih hanya satu saja. Baik, buruk. Tadi semua kau benci yang buruk, kau sukai yang baik. Walaupun itu tidak salah, tapi berarti kau tidak mampu melihat Allah dengan sempurna. Kau benci, kalah, suka, menang. Hanya mulai Dajjal. Ingin surga. Ya Allah, berikan surga, jauhkan neraka. Dajjal. Karena kau hanya melihat apa yang baik menurutmu, tapi tidak mampu melihat Allah dengan sempurna. Padahal Allah kisahkan surga dan neraka itu, Allah hanya ingin mengujimu. Seperti si Gombloh nyanyi. Madu atau racun. Kamu malah pilih madu, benci racun. Padahal sebetulnya harusnya kamu lihat dia yang punyanya. Tadi semua. Ya. Itulah maka setelah Ya'juj wa Ma'juj, muncullah Dajjal. Setelah Dajjal, nah disitulah manusia terpuruk ke bawah karena berbuat salah. Maka banyak yang datang ke Abah adalah belajar ruhani hari ini. Setelah kamu terpuruk, sudah ditipu oleh guru ruhani ini 5 juta, oleh guru ruhani itu 10 juta, oleh guru ruhani ini 20 juta. Barulah tadi. Tadi terang-terang, kolentrang, silondok pae, nunutan, dikusrukana, durukan. Oh, tadi dikusruk kamu. Karena tadinya kamu itu perang terus dengan pikiranmu sendiri. Akhirnya dikusruk karena durukan. Akhirnya mesat gobang kabuyutan. Kau akan menemukan kebenaran setelah kau tersesat. Tadi semua. Yang datang ke Abah udah tinggal bangkainya saja. Duitnya udah habis. Ditipu. Tadi ahbarohum. Oleh siapa? Tadi ruhbanan, arbaban yang dijadikan Tuhan olehmu. Tapi Tuhan yang masih miskin butuh duit. Tadi semua. Ya. Itulah sahabat. Maka setelah Dajjal datang, akan datang Imam Mahdi. Abah jadi Al-Mahdi buat kamu sebagian. Al-Mahdi. Tadi. Setelah itulah kau akan mulai pengasih. Karena Imam Mahdi akan mengajarkan kasih sayang. Datanglah Isa. Penuh dengan kecinta dan kasih sayang. Dari kesadaran Adam, naik pada kesadaran Isa. Naiklah kesadaran Yusuf. Mulailah kamu kesadaran Idris. Maka kau sudah mulai belajar darosa dalam setiap kehidupan ini. Kau mengambil pelajaran dari apapun yang kau lihat. Sekarang kamu tidak jahil lagi. Karena kau sudah mengalami rugi untuk belajar untung. Kau sudah mengalami mati untuk belajar hidup. Kau sudah mengalami kalah untuk belajar menang. Kau sudah belajar neraka untuk menikmati surga. Nah itu. Sahabat. Ya. Nah itulah maka Erbit. Mendung. Pertanda akan segera turun hujan. Deras. Agar semua basah yang ada di muka bumi. Tadi semua. Siramilah juga jiwa kami semua. Yang tengah dirundung kegalauan. Tadi galau. Kalau kamu sudah duhon. Aduh, kawin enggak ya? Buka usaha ini apa usaha itu ya? Tadi semua. Apa gua pertahankan perkawinan, apa gua cerai ya? Terus begitu. Apa saya masih kerja di sini, apa saya keluar aja ya? Tadi. Akhirnya apa? Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Ayo kembalilah. Kembalilah pada dirimu. Kenali dirimu, kau kenal Tuhan.
Karena tempat mencari Tuhan itu. Maka dikisahkan dalam sebuah kitab hadis qudsi, ada manusia berdiskusi sama Tuhan. Kenapa kamu di dunia tidak bertemu dengan aku? Gitu bahasanya. Aku cari engkau di gunung, gak ketemu. Aku cari engkau di laut, gak ketemu. Gitu. Aku cari engkau ke langit sampai terbang, aku pun gak ketemu. Kata Tuhan, kamu tuh salah. Aku ada pada dirimu. Sadarilah pada saat muncul kasih sayang, jiwa pemaafmu tadi, maka sesungguhnya itulah aku. Tadi semua.